Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma PKLU. Saya senang sekali kita dapat berjumpa dalam program saya dan PKLU GBIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Paulina dari Jemaat GBIB Bethesda Sidoarjo. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga. Pagi ini bersama Bapak Ibu, Opa Oma, boleh dipersatukan di dalam firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Firman-Mu yang menjadi suluh dan terang dalam hidup kami, khususnya di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan tema dari SBU pada pagi hari ini yaitu menderita bagi Kristus. Penderitaan karena melakukan kehendak Kristus adalah kemuliaan bagi setiap orang yang menjalaninya dengan taat dan setia. Pernyataan ini mungkin tidak sesuai dengan prinsip manusia modern yang duniawi, sebab hal menderita adalah bagian yang semestinya dihindari, bukan untuk dijalani. Tidak ada tujuan hidup yang isinya soal penderitaan. Jika bisa dipilih, maka pilihan akan jatuh pada hidup senang tanpa penderitaan. Jika yang diterima adalah kerugian, bukan keuntungan, untuk apa menjalani hidup seperti ini? Keinginan dan realitas terkadang bicara lain, karena penderitaan rupanya selalu mengikuti kehidupan manusia. Terlalu banyak keluhan tentang penderitaan dalam keluarga, pekerjaan, dan beban psikis dari peristiwa kehidupan. Hal ini masih ditambah dengan penderitaan pengikut Yesus. Kita mengeluh, oh sungguh berat tanggunganku. Kapankah masalah hidupku akan berakhir? Benarkah penderitaan kita lebih berat dari yang Yesus tanggung? Pertanyaan ini secara gamblang dijawab bahwa pengalaman penderitaan orang percaya justru lebih ringan dari penderitaan Yesus. Beratnya penderitaan Yesus karena dia memikul dosa manusia,
dan harus memberikan darah dan nyawanya sebagai tebusan bagi keselamatan kekal. Perkataan Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Memiliki arti bahwa pengkhianatan dan arogansi kekuasaan tangan manusia akan membawa Yesus pada penderitaan, aniaya, dan kematian bagi dirinya. Kita mungkin tidak setangguh Yesus dalam menjalani penderitaan. Yesus bersedia menderita karena melakukan kehendak Bapanya. Kemampuan menanggung kesukaran telah Yesus buktikan dalam ketaatan sampai akhir. Secara perlahan dan pasti, semakin kita mencintai dan mengasihi Yesus, tentunya kasih kita kepadanya akan membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh dalam menanggung segala perkara kehidupan. Jika semua dijalani dalam ketaatan dan penyerahan diri, maka pertolongan Tuhan pasti terjadi akan kehidupan kita. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri renungan pagi ini dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kekal, terima kasih atas firman-Mu dan tolong kami dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau juga mewujud nyatakan komitmen iman untuk kesetiaan melakukan kehendak Yesus, khususnya di minggu Prapaskah ini, untuk menghayati akan kasih Kristus yang rela menderita dan mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Berkati dan beri kemampuan dan kekuatan menjalani hari-hari kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini, dalam segala pekerjaan dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kita bisa bergabung dalam program SPM AB. Tuhan Yesus memberkati.